Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masa-masa ini kita menyadari, saudara, bahwa ada masa-masa di mana seolah-olah kuasa Tuhan itu mulai turun. Saudara belajar dari apa yang Tuhan Yesus pernah alami. Padahal Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tetapi suatu kenyataan ada di dalam masa-masa yang tertentu seolah-olah kuasa Tuhan tidak nyata. Kenapa, saudara? Ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu sudah sampai pada waktunya di mana Tuhan harus mati di atas kayu salib. Nah, jadi saudara, masa-masa seperti sekarang ini Indonesia sedang dilanda percideraan, pertentangan, perseteruan, penjarahan, perampasan dan segala macam. Nah, tapi saudara percaya enggak bahwa segala sesuatu kejadian di dalam dunia ini semua ada di dalam tangannya Tuhan? Amin. Percaya? Nah, kalau saudara percaya, saudara harusnya tidak usah takut dan bimbang dan khawatir. Kenapa? Karena apa yang kamu takuti? Apa yang kamu khawatirin? Sebab kamu tidak seorang diri, kamu bersama dengan Tuhan. Nah, tetapi saudara harus tahu, kalau saudara ada di dalam jalan yang benar, di dalam jalan Dia, maka saudara dan saya akan terlindung. Tapi kalau saudara dan saya keluar dari jalannya Tuhan, kita akan kena. Dan itu tidak bisa dihindarkan. Sebab segala sesuatu Tuhan itu sudah menetapkan. Ada yang harus ditanggung. Tuhan Yesus berkata begini, di dalam dunia kamu menderita, tetapi percayalah, aku sudah mengalahkan dunia. Maka dari itu tergantung daripada saudara, penderitaan yang apa yang Tuhan sudah ukur buat saudara dan saya. Ada penderitaan yang harus dialami, ditumpuk, ditimbun dari satu. Ada yang dibayar dari hari ke hari. Sebetulnya enak yang mana, saudara? Enak harian, bayarnya ringan, murah. Tapi saudara kerap kali senengnya apa? Ditimbun. Nah ini, saudara jangan salah, ini semua ada harga yang saudara dan saya ada yang harus dibayar. Itu tidak bisa. Coba perhatikan kesaksian-kesaksian tadi, semua ada harganya dibayar. Ivana tadi bilang, Tuhan bilang apa? Doa puasa. Nah, kalau mau doa puasa, ya ini, itu. Tapi saudara tidak bisa lalu bilang gini, aku tak doa puasa supaya dapat itu. Tidak bisa, saudara. Itu kebalik. Itu kerap kali orang Kristen salahnya di situ. Jadi kalau orang lain disuruh Tuhan, mamanya, kamu doa puasa untuk mendapatkan kuasa itu. Nah, ya dah. Lalu orang yang dengar bilang, aku yang mau ikut doa puasa lah. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Sebabnya apa? Sebab setiap orang itu Tuhan yang tahu dia bayarnya harus bagaimana. Jadi jangan ikut-ikutan, setiap orang beda. Nanti ada orang berkata, untuk supaya dapat selamat, wow, kamu harus baca Alkitab sebanyak-banyaknya terus kamu dapat. Tidak bisa. Makanya saya bilang, ada hal yang umum, ada hal yang khusus. Saudara harus tahu. Saudara dan saya menjadi orang Kristen melakukan hal yang umum, yaitu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ini logos umum.
Saudara baca semuanya, saudara lakukan yang umum. Nah, tetapi ada hal-hal khusus, nanti firman Tuhan yang logos ini, umum ini, muncul buat saudara dan saya. Itu rema. Itu khusus buat saudara. Dan itu yang saudara harus lakukan. Bayar harga itu. Kalau engkau dan saya bayar, janji Tuhan digenapi. Sebab masa-masa seperti sekarang ini, saudara, yang kita butuhkan adalah apa? Kepekaan terhadap suara Tuhan dan firman Tuhan. Serta apa? Taat. Banyak orang yang kepengen berhasil. Contohnya, banyak orang ngomong sama saya, Pak, bagaimana sih Pak supaya dekat sama Tuhan? Nah, padahal di dalam Alkitab sudah diberikan secara garis umumnya. Tuhan selalu janjinya apa? Kalau hatimu melekat kepadaku, loh ya dah? Kamu berdoa, kamu berseru, kamu di dalam kesulitan, kamu di dalam kesesakan, aku akan nolong. Coba baca di dalam Mazmur 91. Nah, ini secara umum, saudara. Makanya kita hari ini kita harus belajar. Sebabnya apa? Sebab masa-masa sekarang ini sulit sekali kalau saudara tidak benar-benar bergantung kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Loh. Jadi kalau di sini karena hatinya melekat, maka aku meluputkan. Meluputkan dari apa? Ini kan tidak ditulis toh? Nah, terus kamu mikirmu meluputkan dari apa? Lah kalau kamu diluputkan dari berkat, mau enggak? Ya enggak mau, ya dah. Diluputkan dari apa? Dari bahaya. Dari apa? Percideraan, perampasan. Loh, tadi Arianto mau ditodong. Lah ya dah. Nah, Tuhan itu janji, saudara. Tapi janjinya ini pasti digenapi kalau saudara menggenapi firman. Hatimu melekat sama Tuhan. Nah, sekarang sebetulnya yang dikatakan hati yang melekat ini yang apa dong? Ayo, sebetulnya hati yang melekat itu, sebetulnya bapak ibu itu sudah pernah ngalami. Kamu sudah pernah jatuh cinta loh. Hati yang melekat apa? Siang malam sore mikirin terus. Betul? Lah itu yang namanya hati melekat. Lah, tapi saudara jadi orang Kristen sama Tuhan, hatimu melekat sama Tuhan atau melekat sama yang lain? Ingatnya sama Tuhan cuma kadang-kadang. Kalau sedang punya persoalan. Nah, makanya coba perhatiin, saudara itu percayanya sama Tuhan itu sebetulnya sampai di mana? Kalau mau punya masalah, sembayangnya banyak. Kalau tidak punya masalah, sembayangnya sedikit. Jadi, kalau Tuhan itu memberi kamu masalah, sebabnya apa? Supaya kamu banyak sembahyang, supaya dekat sama Tuhan. Nah, tapi kalau kamu tidak punya masalah, sebetulnya tambah dekat. Masalahnya malah diberi apa malah tidak? Ya enggak. Sebabnya kalau punya masalah, tidak bisa sembahyang. Tidak punya masalah, sembahyangnya banyak. Saya itu ngalami gitu, saudara. Saya kalau tidak punya masalah, sembahyangnya banyak. Kalau punya masalah, tidak bisa sembahyang. Saya cuma bisa gini, terima kasih Tuhan, mati untung. Nah, tidak sembahyang apa-apa. Aku cuma bilang, terima kasih Tuhan, mati untung. Pada waktu saya kena serangan jantung, saya lumpuh total. Saya tidak sembahyang yang lain. Saya tidak bilang, Tuhan sembuhin saya dong, anakku bagaimana, istriku bagaimana. Tidak, saudara. Yang ngomong gitu itu malah setan.
Saya cuma ngomong gini, makasih Tuhan, makasih. Setan ini malah ngomong, kamu sebentar lagi mati. Mati untung, saya bilang firman Tuhan. Hidup untuk Kristus, mati untung. Halo, saya terima kasih terus. Padahal saya tahu bahwa saya lumpuh total, saudara. Nah, lalu setan ini yang ngomong lagi, ngomongnya kamu tidak tanggung jawab, kamu masih muda, anak istrimu masih kecil-kecil, istrimu yang ngasih makan, anak-anak masih kecil-kecil, kamu tidak punya tanggung jawab. Saya bilang apa? Tuhan cinta istri saya sama anak saya daripada saya cinta istri sama anak saya, lebih cinta Tuhan, betul tidak? Jadi kalau dibiarkan saya mati, Tuhan pasti pelihara dia enggak? Iya dah. Ya, ngomong gampang ya. Nah ini soalnya saya cuma jawab setan bilang Tuhan lebih cinta dia daripada aku cinta dia. Dan saya cuma terima kasih. Setan goda terus macam-macam. Tapi saya cuma terima kasih Tuhan. Saya asal setan goda, saya jawab dengan firman Tuhan. Itu persis pengalamannya Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa menjawab dengan firman? Karena apa? Karena saya dari kecil disuruh Tuhan banyak-banyak memasukkan firman. Ini masalahnya saudara. Sehingga otomatis saya bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, maka dari itu saudara, masa seperti sekarang ini, saudara percaya enggak? Kalau engkau dan saya percaya, maka firman Tuhan digenapi. Genapinya apa? Apapun yang akan terjadi buat saudara, pasti engkau diberitahu. Amin. Pasti. Jadi saudara tidak usah ribut-ribut cari mengerti, ngeributi Tuhan. Saudara relax, saudara lakukan bagianmu. Ada apa pasti diberitahu. Tapi itu saya ngalami sendiri, saudara. Apa saja saya diberitahu. Saya ngalami pada waktu mama saya meninggal, saya dicari istri saya, tidak ketemu. Tapi Tuhan ngasih tahu. Jadi istri saya biasanya gitu. Dia itu selalu orangnya gini. Dicari dulu. Kalau sudah mentok, diem. Lalu dia ingat, pasti Tuhan nanti ngasih tahu saya. Loh. Itu istri saya. Kayak peristiwa 13 November yang lalu, waktu Jakarta ribut-ribut, gereja-gereja dibakar di Jakarta ini, baru yang lalu ini, saya di Jakarta, saya pelayanan di Jakarta, saudara. Istri saya juga cari saya karena dia lihat di TV, wah kok rame-rame. Suaminya di Jakarta ditelepon, tidak ketemu. Kalau sudah ada ketemu, dia baru sadar, mentok lagi, ya sudah, tidak nyari. Besoknya pagi-pagi nyari, sebab besok pagi-pagi pasti saya bangun tidur tuh ya. Wong tiap pagi mesti bangun sembahyang. Dia telepon, kamu tuh kemarin kemana? Ada apa? Akan ribut-ribut. Iya. Lah kenapa? Kok tak telepon kok tidak ada? Lah ngapain kamu telepon? Loh ya mau tahu kamu di mana. Loh, sebetulnya karena khawatir, betul enggak? Namanya suami. Nah, saya itu orangnya memang cuek. Nah, saya dibawai telepon genggam ya tidak mau. Kalau mau sih bisa beli, bisa, gak mau. Wong pertama kali telepon gem-gem harganya 16 juta keluar ya, aku disodori direktur bank, Pak pakai. Nggak, kenapa? Nggak bisa tidur. Sebab kalau megang telepon genggam itu konseling, di mana-mana dicari. Lalu dia bilang, ya matiin dong Pak. Lah kalau aku punya telepon genggam tak matiin, lah buat apa? Lah ya. Lalu kalau ditanya sama anak Tuhan, Pak telepon genggamnya nomor berapa? Nggak ngaku, salah. Betul nggak? Ngaku, salah. Ngaku di telepon dimatiin terus, ya salah toh. Daripada banyak salah, nggak usah pakai. Loh, kalau ditanya nggak punya, nggak. Mau tak kasih Pak? Nggak mau. Kok nggak punya telepon genggam gitu saja, tengah malam diteleponin terus kok. Waktu yang belakangan ini ribut terus ya. Kering, Pak, kenapa Pak? Sekarang ini ribut lagi bakar-bakaran Pak. Terus saya ini pindah ya, loh wong mau pindah apa enggak kok aku yang ditanyai. Aku ini dukun apa? Bayangin saudara. Yang dulu itu Mei, saya semalam-semalaman enggak tidur.
Dari jam 12 itu sampai pagi. Asal mau maser tuh kering lagi. Asal mau maser kering lagi. Pak, kok teleponnya kok bicara terus sih Pak, tengah malam. Loh ya gara-gara kamu. Loh kalau kamu bilang bicara karena orang lain ya mau bicara, saya bilang lah bagaimana saudara? Itu menandakan bahwa kita kurang percaya. Sekarang malah orang-orangnya yang dulu teleponin ketawa sendiri. Belakangan ini ribut-ribut saya bilang, kamu ada telepon? Malu. Kenapa? Habis. Pak, masa sudah di depan? Lah terus mau apa? Saya keluar apa di dalam? Loh. Lah aku bilang, loh kamu ini sudah sembahyang belum? Sudah. Kalau saya keluar, barang saya habis. Kalau saya di dalam, kalau dibakar, lah ya mati. Lah kok lucu aku bilang gitu. Loh lah kamu sayang barangmu atau sayang nyawamu? Saya bilang, diem aja. Kamu berdoa, kalau Tuhan bilang apa, itu lakukan, selesai. Saya bilang, saya sebetulnya sudah berdoa Pak, mantepnya di rumah. Lah ya sudah. Lah kok kamu telepon apa saya apa? Mau konfirmasi. Lah kamu konfirmasi sama saya yang nggak ngerti apa-apa. Yang enak-enak di Bandung tidur kok. Ya saya bilang jangan gitu. Saya bilang apapun yang Roh Kudus ngomong itu jalankan, kamu pasti aman. Setelah aman semua dia bilang gini, ya Pak, kau udah ngalami sendiri kok enggak percaya. Makanya saya bilang, jadi anak Tuhan itu baca firman Tuhan, alami sendiri, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Masa-masa sekarang saudara itu tidak perlu takut. Sebab Tuhan sudah berkata, kalau hatimu melekat kepadaku, aku akan meluputkan kamu. Kalau saudara dikatakan meluputkan, saudara lalu jangan punya pikiran-pikiran apa? Pikirannya apa? Ya mesti semuanya loh. Kalau hatimu melekat di barang, pasti barangmu yang diminta. Ngerti tidak? Sebab Tuhan itu cemburuan. Jadi ada orang ini anak Tuhan, saudara, di dalam rumah dia. Terus masa sudah di depan. Tuhan berkata, kamu keluar. Tuhan, aku ini tetap di sini. Kamu keluar, sebab rumahmu pasti dibakar. Oh, ayo piye, coba. Loh, Tuhan, aku deh keluar kan apa? Udah dipukuli. Nggak, kamu naik mobil Kijang keluar. Nanti aku yang menyertai kamu. Ayo. Lalu kamu mikir nggak? Lah kenapa sih Tuhan? Bahwa rumahnya jangan dibakar. Mintamu gitu dah. Nah, kalau kamu minta gitu itu berarti hatimu melekat sama rumah enggak? Lah kenapa kok Tuhan izinkan rumahnya dibakar? Karena Tuhan tahu dia punya rumah banyak, jadi tidak masalah. Dia sendiri yang saksi ini saudara. Dia bilang, Tuhan bilang, kamu keluar. Oh ya, ayo semua naik mobil. Dia bilang, barang yang penting-penting yang berharga, surat-suratnya bawa, yang lain enggak usah. Loh kenapa Pak? Rumah ini mesti dibakar. Loh, minta Pak? Enggak, Tuhan sudah bilang boleh. Ya sudah, yuk keluar. Naik mobil, saudara. Orang pumpu masa kayak gitu. Mobilnya itu dialang-alangi. Tuhan bilang, jalan aja pelan-pelan. Terus orangnya minggir dewek itu. Mobil itu diencot-encot, dinaikin orang buahnya, mau diguling ke ya tidak bisa guling. Jalan saja, pokoknya jalan dengan Tuhan. Kacanya tidak pecah, itu dipukuli ya tidak pecah, jalan saja. Ya dia saksi. Memang kalau kamu itu berjalan dengan Tuhan, itu Tuhan luar biasa. Jadi yang diizinkan, ya boleh, ya wes toh, rumahnya habis, ya wes toh, wong Tuhan bilang rumahmu kasih ke satu, ya sudah tidak apa-apa, ya wes toh. Ya dia bilang, ya sudah lah, mau apa? Wong Tuhan ini boleh. Wong semua barangnya Tuhan. Loh, bisa ngucap syukur, saudara. Maka dari itu saudara, kita harus,
Kalau Tuhan mengatakan, kalau hatimu melekat kepadaku, aku akan meluputkan, itu jangan kamu batasi. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Udah, saudara, di dalam saat yang genting seperti itu, kamu harus percaya. Saya ngalami gini, kalau engkau dalam saat yang kepepet, Tuhan itu ngomongi, itu jelas. Ndak perumpamaan, ndak kira-kira, ndak membuat kamu ragu-ragu, itu ndak. Ngomongnya jelas. Peristiwa-peristiwa itu semua kesaksiannya Tuhan berkata jelas. Kamu keluar, kamu pergi sini, jelas. Jadi saudara tidak perlu takut, sebab Tuhan lu lebih tahu apa yang penting buat saudara dan saya. Jadi jangan khawatir bahwa Tuhan tidak ngomong, pasti. Tetapi yang penting Tuhan berkata apa? Jangan khawatir, jangan takut. Yang kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah ini loh saudara. Saudara dan saya harus benar-benar mengenal nama Yesus Kristus Tuhan. Dan nama itu maha kuasa. Saudara harus biasakan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus dengan mulutmu. Sebab kalau saudara tidak biasa, saudara nanti kalau kepepet, saudara tidak bisa. Dalam nama Yesus tidak bisa. Percaya enggak? Tidak bisa. Tapi kalau saudara sudah biasa menyebut nama Tuhan, saudara bisa melakukan. Dan betul-betul nama Yesus luar biasa. Tidak usah takut. Kamu ditodong sekalipun, tidak akan kamu Ini hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan ini memang bandel luar biasa ini. Tak akui, bang bandel. Dia di daerah Bekasi, dia bandel. Tuhan sudah berkata sebetulnya sama dia, kamu pindah, kamu pergi. Tapi dia bilang, enggak, aku punya iman, tak iman nih, gereja ini diimani. Enggak. Wah, akhirnya diserbu loh saudara, dibakar, di apa? Enggak. Nekat toh iki. Nekat tenan, benar saudara, digebuki sampai ini hancur, semua hancur semua. Tapi tidak mati, dilempar ke api, blas, dibakar. Tuhan bilang gini, cepat bangun, lari. Baru nurut. Bayangin saudara, setelah digebuki ini hancur semua loh. Baru nurut, dilempar ke api. Baru nurut, lari dia. Jadi bangun dari api, lari terus. Tuhan bilang lari terus. Naik tembok, jatuh blek, udah di sawah, blek. Semalam dengan darah di mana-mana, ya tidak mati itu. Kemudian pagi-pagi dia ke tempat penduduk, terus dibawa ke dokter di rumah sakit mau dioperasi. Saudara tahu? Tuhan luar biasa. Normal kembali semua itu, nempel dari meneh. Sampai dia bilang, kalau udah Tuhan tidak mungkin pak. Cacat saya tidak ada itu. Ini cuma bekas operasi gitu. Tapi tulang-tulangnya semua kembali sempurna. Orangnya masih di Bekasi, ya nekat, tapi akhirnya pindah. Makanya saya bilang saudara, kalau saudara sudah ditetapkan sama Tuhan, yang penting masa sekarang ini menurut apa yang firman Tuhan katakan, rema. Tapi kerap kali kita banyak pertimbangan, sehingga apa? Sehingga firman Tuhan tidak bisa berlaku bagi kita. Bahwa Allah kita, nama dia membentengi kita. Itu tidak bisa. Karena apa? Karena saudara banyak pertimbangan. Masa sekarang sudah kita harus mulai bisa mengalahkan keakuan kepikiran kita. Berhala ini. Sebab ini sudah masanya saudara. Tuhan sudah berkata, kalau engkau tidak nurut, kamu tidak akan selamat. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, apakah aku nanti kalau datang, aku mendapati iman di bumi. Banyak
gugur iman-iman orang Kristen. Maka dari itu saudara, ini kita kalau berkumpul gini, kita harus benar-benar mengalami krisis apapun. Semua Alkitab sudah ada. Daud pun mengalami dikejar-kejar. Tuhan Yesus sendiri pun mati di atas kayu salib. Tapi saudara harus percaya, kalau waktunya belum tiba, saudara tidak akan dapat dijamah. Jadi tidak usah takut menghadapi segala perkara. Karena Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Saudara dan saya berseru kepada nama Yesus, dia pasti menjawab. Dan dia berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Jadi kalau saudara di dalam kesulitan, di dalam kesukaran apapun, kamu harus percaya bahwa Tuhanmu itu menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan karena dia itu setia. Hanya masalahnya, saudara kerap kali kecewa karena apa? Tidak cepat-cepat ditolong, tidak sabar menanti. Tapi kalau saudara sabar menanti, tidak bakal Tuhan tinggalkan saudara. Makanya saya bilang, untuk ikut Tuhan saudara, perlu tekad, perlu nekat. Kalau saudara tidak nekat, saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Karena apa? Karena dengan Tuhan itu tidak bisa dihitung saudara. Tidak bisa dihitung. Contohnya, justru saya waktu ini dulu, sekarang sih saya sudah tidak ngalami lagi. Karena apa? Karena sudah lewat saudara, sudah menang. Tuhan itu mau mendidik saudara dan saya, saudara itu punya karakter yang jelek. Itu semua harus dihilangkan. Seperti saya dulu itu mata duitan. Itu mesti dihilangin. Nah, caranya bagaimana? Tuhan bilang gini, kamu tuh punya sifat mata duitan. Aku tidak mau. Sebab Tuhan berkata, kamu tidak dapat bertuhankan Allah dan Mamon. Jadi mesti hilang dan diganti dengan aku. Nah, caranya Tuhan, orang dilahirkan sudah mata duitan no. Caranya bagaimana? Apapun yang kamu punya, itu kamu harus ngomong sama jiwamu, itu milik Tuhan. Kamu cuma aku titipin. Ya, terus. Jadi kalau kamu punya duit, mau pakai, mau apa, tanya aku. Wong itu milikku, kamu cuma bendahara yang aku kasih pegang. Oh ya. Jadi saudara tahu. Jadi kalau saya terima persembahan apapun, saya mesti tanya Tuhan. Ini untuk siapa Tuhan? Kalau Tuhan bilang salurkan, salurkan. Selama saya yang namanya bekas mata duitan, itu kan bagaimanapun juga kan ada kepengen nih, ada emane-emane ya toh. Itu udah bisa dibikin-bikin, udah bisa. Kamu bilang, oh enggak kepengen, nanti nih kepengen, enggak bisa itu. Itu udah bisa dicuri-curi saudara. Orang lain enggak tahu tapi saudara tahu. Pas istri saya bilang, yang duitnya tinggal cuma 500.000. Ya wis toh, 500.000 masih cukup. Ya wis. Pokoknya nanti kan Tuhan beri. Sekarang kalau ada persembahan 5 juta, waduh lumayan, ya toh. Loh, ini kan sudah langsung mikir, waduh Tuhan tuh baik. Wong duit kerek 500 kok dikasih 5 juta, gitu toh. Sedemikian saya ngomong, Tuhan tuh kok baik. Itu berarti saya sudah ngarep-ngarep enggak? Hah? Itu malah tidak jadi bagian saya. Itu Tuhan. Lalu ngomongnya dia ada gini, banyak ya Yusa, enggak. Ngomongnya malah kayak ngejek. Banyak ya, lumayan ya. Aku ngerti, wah sudah pasti tidak dikasih ke aku deh gitu. Jadi dek malah ada rasa kepingin tuh pasti salurkan. Berapa Tuhan? Nah, masih mikir tuh saya. Lumayan separuh-separuh mungkin. Malah enggak.
Berapa Tuhan? Semua. Istriku butuh loh Tuhan. Lah ya aku lebih tahu dari kamu. Digituin. Ya wes tak kasih ke plak. Besok ada 10 juta. Aku bilang, waduh lumayan. Ngasih 5 juta dapat 10. Wah, ngomong gitu saudara gak jero hati ini. Malah ngomong gini, itu ndak bagianmu itu. Jadi makanya saya bilang, kalau kamu ndak punya pengalaman dengan Tuhan secara nyata, saudara ndak akan mengenal dia. Dia ndak bisa mbak apusi. Saya bilang, loh Tuhan, salurkan. Berapa? Semua.